Bu, nah, Pak RW juga kita malam ini kita mau masuk ke klarifikasi tentang kejadian rumah angker. Ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tim Skala Dimensi bersama saya KJ, saya Erwin Erlangga. Nah, malam ini kita masih berada di Desa Balangan ya, Mas Erwin ya? Tepatnya di Minggir Sleman. Minggir ya. Nah, malam ini kita datang lagi ke sini, konten kita untuk pengcleansingan atau pembersihan rumah yang persis di belakang saya ini, ibaratnya kan. Nah, kita nanti akan temanin dengan perangkat desa, ibaratnya selagi Bu Duku, Pak RT, RW, RT. nah, Pak RT sama Pak RW ya. Nah, nanti tujuan kita pengcleansingan ini untuk apa? Supaya ini rumah ini yang doktrin-doktrinnya yang sangat mengerikan kemarin, Mas Erwin, itu semua kita hilangkan, Mas Erwin. Biar kan? Masyarakat juga tahu kan, selama ini kan masyarakat katanya yang di sini angker. Nah, katanya angker, tapi tidak seperti itu ceritanya ya. Ibaratnya di sini namanya rumah yang udah lama nggak ditunggu, ya kan? Itu sewajarnya memang ada makhluk-makhluk yang seperti itu. Tapi karena udah terdoktrin dengan omongan yang sangat mengerikan, itu sudah menjadi omongan seperti dogma, Mas Ellen. Nah, doktrin itu tadi ibaratnya baru perkataan yang belum tentu benarnya. Tapi kalau udah dogma, dia udah masuk yang dari doktrin ceritanya seperti yang pernah kita dengar, nah dan sampai kejadian beneran seperti itu. Ya, malam ini kita akan hilangkan cerita-cerita masyarakat yang seperti kemarin. Tujuannya kita memang bahwa di rumah ini sangat aman, apalagi untuk dihuni. Kalau besok mama yang punya tanah atau punya rumah ini mau dijualan tetap aman. Iya, jadi itu nggak ada ya cerita-cerita yang seseram itu. Pada intinya jangan takut dengan bangsa-bangsa jin atau setan. Sejatinya manusia itu lebih tinggi derajatnya, oke? Karena apa? Setan dan jin itu sangat senang kalau mereka ditakutin, seperti itu loh, Mas Erwin. Ya. Katakanlah Mas Erwin takut dengan saya, pas ketemu dengan saya gimana, Mas Erwin? Iya, rasanya gitu Bang, takut gitu loh. Kayak yang diadu. Nah, kayak gitu ya kan. Wah, nanti kalau ketemu Bang KJ, nanti aku dipukul kayak gitu ya kan. Nah, sama. Sama dengan halnya ibaratnya di dunia sebelah seperti itu, Mas. Nah, jadi mereka nih di dunia sebelah kita diomongin nih, kan mereka manusia pada takut ya sama kita kayak gitu kan. Jadi mereka kayak bangga gitu ya Bang. Iya. Nah, disitulah apalagi sampai bangsa manusia telah membicarakan bahwa rumah ini terkena sampai minta jual atau sering mengganggu, sering menglihatin. Nah, mereka ya udah, ibaratnya kalau kita contohkan berinisiatif, mereka ya udahlah aku mengganggu karena memang itu udah waktunya beliau kayak gitu ya kan, sekalian gitu ya. Iya. Nah, kalau manusia yang supaya gimana sih cara menghindari dengan cerita-cerita yang seperti itu tadi pepatah mengatakan kalau bahasa Jawa saneponya itu was-was sepuas bakal tiwas. Kalau kita takut ya memang bakal kejadian seperti itu ya. Jadi pada intinya jangan pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Kita wajib menghargai dengan kehidupan bangsa sebelah. Ya, jangan sampai kita tidak percaya dengan wah nggak ada lah, aku nggak percaya dengan hal-hal jin atau setan, itu aku nggak percaya. Nah, justru itu kalau mereka nggak percaya dengan pembicaraan dalam artian setan atau jin itu, berarti mereka juga tidak percaya Tuhan. Betul. Karena Tuhan kita aja gaib ya kan. Nah, di situ kita tidak perlu takut, tapi kita wajib menghargai dengan kehidupannya beliau. Oke. Nah, seperti apa nanti ibaratnya cerita-cerita yang kita kulik nanti malam ini, ibaratnya kita akan proses pengcleansing, ibaratnya nanti saya dengan Pak Kristanto ya, ibaratnya untuk pengcleansingan, ibaratnya Mas Erwin. Nah, nanti tugas kita dengan Mas Erwin, kita untuk mengklarifikasi bahwa dalam artian kemarin sempat terjadi biasa kayak perseteruan loh, keras ya sedikit.
ya kan. Nah dalam artian nanti apa namanya rumahku dipakai seperti itu, nanti bakal kejadian ini, malah nggak laku gitu, seperti itu maksudnya. Nah padahal justru kalau memang karena satu rumah udah kedoktrin sangat menyeramkan, justru itulah kita terpanggil dalam artian untuk menyingkirkan cerita itu atau menghapus cerita seperti itu, supaya dalam artian warga desa juga tidak terhantui dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi seperti itu ya kan. Iya. Nah bahwa rumah ini memang benar-benar aman kayak gitu ya kan. Nanti bahkan kalau ada orang yang sampai 2 hari menginap di rumah ini saja, katanya sampai meninggal dunia. Iya. Nah itu gitu kan. Nah kita akan hapuskan cerita-ceritanya seperti itu malam ini ya Pak. Ya, kan, mengenai rumah tersebut kan kami bersihkan semuanya. Iya kita bersihkan semua. Positif apa? Nah karena dari sini juga. iya, karena ini tadi Mas Erwin, ibaratnya kalau masih tertanam apa cerita-cerita yang simpang siur seperti itu tadi, ya alangkah kasiannya orang awam mendengar cerita seperti itu, jadi takut malah untuk menempati atau membeli rumah ini. Tapi kalau udah dikatakan bahwa ini sudah aman sekarang, ya dalam arti Allahu alam pasti orang tertarik seperti itu ya, Erwin ya. Oke. Kalau kalian untuk para sahabat skala dimensi masih penasaran seperti apa ibaratnya cerita malam ini, tetap nantikan, jangan di skip video ini biar tidak ada simpang siur lagi ya berita ini ya ibaratnya kan. Nah kita nanti akan langsung ditemani dengan perangkat-perangkat desa, ibarat kita tidak abal-abal ya, ibarat kita memang ini kan bukan ada settingan-settingan segala macam. Iya, kita dalam artian dari perizinan pun saja kita udah melalui prosedur yang benar, dari ibaratnya kita nanti juga didampingi dengan perangkat desa seperti Pak Duku, Pak RT, Pak RW ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin di channel kita di Skala Dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Godam, ya Godam, ya hadir baik, hadir. Tolong jangan kosong ya. Bismillah. Wa ila dati sultan syukun dati ya. Ya, hadir. Ya gitu. Balang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Wa ilaihi ya iya iya khuda iya khuda iya khuda balang ini kabar Allah. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Ya Gudang, ya wilayah Balangan. Hadir. Hadir.
Kumpul semua. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah bila yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil halil badriyah. Oke, Oke, untuk para sahabat skala dimensi, kita udah melakukan proses pengcleansingan ya Pak Kris ya. Kita udah melakukan proses pengcleansingan. Semoga doa kita dimustajab oleh Gusti Allah ya Pak ya. Semoga rumor atau mitos yang sudah mendarah daging di kampung ini semoga bisa terpecahkan, semoga tidak apalagi ada kejadian hal-hal yang serupa ya Pak ya. Iya. Dan saya dan tim mohon ke kalian sebagai
tetua kampung, ibaratnya tolong diingatkan juga ke warga-warga lainnya, ibaratnya kalau rumah-rumahnya tidak seseram yang dibicarakan. Seperti ya, Ya. tanah ini sekarang pure bisa dipakai. Amin. Ya, nggak ada lagi ibaratnya pembicaraan tentang tumbang, nggak ada lagi, semua dihilangkan ya Pak Kris ya. Ada yang mau disampaikan Pak Kris? Mungkin dengan ada kejadian ini kita ambil hikmahnya, semoga masyarakat sini aman seperti biasanya dan bisa aktivitas sehari-hari, tidak ada istilah rasa takut atau yang menghantui. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke. Nanti kita akan masuk ke bab klarifikasi, kita akan cerita sama Pak RT, Pak RW dan Bu Duk ya nanti ya. Tetap nantikan, jangan skip video ini biar tidak kelewatan berita-berita yang lainnya ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Oke, untuk para sahabat skala dimensi, persis di samping sebelah saya ini udah ada perangkat-perangkat desa dan mewakili yang punya rumah, ibaratnya Bu ya. Ibaratnya di sini ada Bu Duko, Pak RT dan Pak RW ya. Nah, malam ini Pak Duko, Pak RT, Pak RW juga, kita malam ini kita mau masuk ke klarifikasi tentang kejadian rumah angker, ya Pak ya, rumah angker yang kemarin, ya Pak ya kan, bahwa kita sudah melakukan proses pengkelincingan, ya Pak, kita sudah melakukan proses pengkelincingan. Proses pengkelincingan itu apa sih? Ibarat proses pengkelincingan itu ibarat kita membersihkan energi negatif di satu rumah itu, yang konon ceritanya sangat menyeramkan itu, ya kan. Nah, kita dari tim minta tolong supaya warga di sini atau nanti ada yang mau menanyakan rumah tersebut atau pengen membeli rumah tersebut, ibaratnya disampaikan supaya rumah itu sangat aman untuk sangat layak untuk dihuni. Pak RT ya? Iya. Itu sangat layak, jadi ibaratnya dihapuskanlah berita-berita yang mengerikan yang seperti kemarin, karena kemarin udah sempat kita bersihkan atau lebih jelasnya itu kita pindahkan untuk penghuni-penghuni di rumah itu sudah kita pindahkan. Nah, monggo kalau ada yang dari pihak perangkat desa atau mau menanya atau ini biar kita jawab. Terima kasih waktunya. Kita cuma menanyakan apakah kalau sudah ada pengkelincingan itu sudah bersih semua dan bisa layak huni untuk keluarganya itu, karena kemarin yang keluarganya yang meminta untuk membersihkan andai kata di situ ada barang-barang gaib atau istilah itu ada penampakan yang sering terjadi lah itu, apakah rumah ini tanah ini besok bisa didirikan rumah gitu. Oke. Kalau untuk ibaratnya Ibu Duku tadi tanya, ini rumah udah bersih dari energi jahat, itu saya iyakan Ibu. Ya, saya iyakan. Tapi bukan dalam artian kita tuh namanya proses pengkelincingan itu kita yang hanya memindahkan yang sekiranya itu berdampak negatif, Ibu ya. Nah, kalau masalah penampakan itu kembali ke umatnya masing-masing. Dalam artian kalau contohnya Ibu Duku percaya bahwa rumah itu udah kita bersihkan, dalam artian udah kita proses cleansing kan dengan cara kerja dari tim skala dimensi, ya insya Allah Ibu dunia akhirat ya mesti nggak bakal mengalami suatu kejadian-kejadian yang aneh lagi di rumah ini. Karena itu tadi ya. Kalau untuk tanah ini apa udah bisa dibangun untuk rumah, mendirikan rumah, itu saya jawab lagi sangat bisa Ibu, sangat bisa. Nah jadi misalkan katakanlah di sini jangan sampai terulang ya, dalam artian semisalkan setelah tim skala dimensi kerja, oke,
Jilalah masih ada yang sering lihat atau yang itu. Nah itu tadi kembali ke poin ya Pak ya. Kembali ke poin. Berarti mereka tidak percaya ke kita sebagai kita membersihkan. Karena apa? Jin atau setan itu sangat suka kalau mereka ditakuti. Paham nggak? Semisalkan Pak RT takut sama saya, oke kan? Pak RT takut sama saya. Ketika Pak RT ketemu saya, lari nggak Pak RT? Lari kan? Seperti itu. Ketika kita balik Ibu, Pak RT udah nggak ada salah lagi, ibaratnya nggak takut lagi untuk ketemu saya. Ketemu nggak lari lagi kan? Seperti itu. Paham nggak dari sini? Ada yang masih bingung dengan? Berarti itu kan kalau istilahnya tanah ini udah bebas mau didirikan. Kalau umpamanya ada tanah yang mau dijual di sini ya dibeli orang, bisa ditempati, dibangun dan dijamin aman gitu ya Mas ya. Dijamin aman. Oh ya. Gitu. Oke, Mbak, mungkin sebuah Ya, dan sebagai punya yang bisa punya tanah, didirikan aman insya Allah. Tanyakan ke tim skala dimensi yang sebagai yang punya tanah ya. Ya Mbak Puji, ada yang mau ditanyakan ke kita? Monggo. Oke, maksudnya niku nek dengan didirikan gua anak putih dengan aman ora kan ngono Mbak. Monggo nggih. Oh, betul Mas, seperti itu berarti. Ada. Pak RW, ada yang mau disampaikan itu Pak RW? Ya, terima kasih waktunya. Kalau saya cuma untuk dari sejarah aja. Dulu kan ada sejarahnya bilang ada 7 turunan minta tumbal itu. Nah, mungkin saya minta penjelasan saja dari tim skala dimensi itu benar atau tidak, biar nanti apa nanti umum tuh sudah tahu pasti jelas bahwa itu mitos atau gimana. Oke, saya perjelas ya. Itu yang apa yang kita dengar cerita yang sangat menyeramkan. Di bagian itu poinnya, hanya itu yang poin ya. Itu bagus banget pertanyaan Pak RW ya. Nah, benar atau tidak rumah ini meminta 7 turunan tumbal? Yang kita tanyakan ya kan. Oke, saya jelaskan, jabarkan dari akar dulu ya, supaya langsung biar semua jelas ya Bu ya. Iya. Berawal rumah ini yang katanya mitos ada Bata Mangiran. Bata Mangiran ya kan, Iya. yang saya dengarin Bata Mangiran itu tidak ada. Yang ada hanya itu sebilah kayu yang itu udah diwafak ya Bu ya. Ibaratnya memang udah diwafak, itu ditancapkan di tanah sini. Ditancapkan di tanah sini karena itu kita bukakan itu bab dendam. Itu ada, mungkin katakanlah saya nggak tahu dari keluarga pihak sebelah mana, saya tidak memfitnah. Ibaratnya kita dijabarkan itu hanyalah ibaratnya memang ada orang dari entah pihak keluarga atau orang lain, kita juga nggak mau ngomong ya Bu ya, itu datang ke orang pintar. Ibaratnya gimana caranya, ibaratnya bikin kacau ini suasana rumah. Itu yang dulunya, tapi tidak sampai ke halnya nyawa. Tapi karena ini tadi sudah doktrin, itu nggak tahu omongan dari siapa, ya kan? Yang membuat omongan siapa yang katanya rumah ini minta atau tanah ini minta turun tumbal sampai 7 turunan. Karena udah keluar perkataan seperti itu tadi udah menjadi dogma Pak, bukan lagi doktrin. Dogma itu doktrin yang udah terjadi karena kita mempercayai di situ loh Pak. Kita mempercayai ibadah tadi kan. Nah itulah tadi bangsa jin atau setan sangat gembira atau sangat senang jikalau ada perkataan seperti itu. Ada juga pepatah kita ya kan, mulutmu harimaumu. Makanya kita jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang ngomong. Kalau kita udah keceplos, apalagi itu berbau nyawa, jin setan sangat senang Pak. Jilalah mungkin pas kejadian orang mati pertama itu bukan karena itu tadi, nggak taunya memang sakit, ajalnya meninggal. Itulah digatok ya Pak. Nah itu kan masuk nggak yang dicerita kita tadi? Maksudnya Kan? Kalau untuk tumbal 7 turunan itu tidak ada Pak. Tapi karena itu tadi sudah menjadi dogma atau cerita yang benar, yang katanya tadi, itu tadi, wah jin setan, aku harus
makan sampai 7 orang nih. Itu tugas gue ya kan. Karena disitulah tadi. Iya kan. Paham? Ya, Bang. Nah, apalagi monggo atau dari ibu yang mau ditanyakan selaku yang apa punya tanah dulu ya atau seperti apa saudara mau ada yang mau ditanyakan ibu berarti apalagi berarti supaya ini berarti Sudah jelas. Ya, terima kasih. Kalau saya sebenarnya cuma hanya mengklarifikasi aja untuk masyarakat wilayah khususnya Balangan yang katanya dulu ini tanah angker. Ya, alhamdulillah mulai kemarin waktu pengkelingsingan insya Allah tanah ini sudah bersih dan mungkin bisa ditempati untuk khususnya dari pihak yang punya tanah. Monggo nanti jangan sampai terjadi katakanlah yang cerita mistis-mistis lagi, insya Allah sudah dijamin aman. ya Itu aja. Jadi ibaratnya jangan lagi lah kita memang datang tim kita seperti ini memang tujuannya untuk mengedukasi meluruskan cerita-cerita yang udah bengkok yang lama seperti itu. Siapa tahu dengan kehadirannya kita di tim Sekali Benci kita bisa membenahi kebengkokan itu Pak, supaya cerita yang udah pernah terjadi itu bisa putus biar tidak berkelanjutan lagi. Tapi kalau masih ada yang mempercayai, ya itu jangan salahkan di tim kita. Ya, tim kita sudah memberi sekatan, Pak RW ya, Pak RT. Tim kita sudah memberi sekatan. Kalau kalian percaya, kita juga tidak memaksa kalian harus percaya ke kita, tidak. Ya, percaya hanya ke Gusti Allah ya. Dimana karena kita udah membersihkan bekat perantara dari tim Skala Dimensi, ibaratnya kan itu sudah memberi sekatan. Kalau kalian mau masuk sekatan yang kita berikan, ya insya Allah jamin aman dunia akhirat lah mungkin ya, dari Allah ya. Tapi kalau kalian tidak mempercayai dengan sekatan kita tadi, ya monggo kalian jangan tuntut kita, jangan salahkan kita di situ, jangan salahkan lagi di kita. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk memutus ibaratnya cerita-cerita bisa dikatakan ya hoax ya, kita bilang ya nggak apa-apa ya. Tapi karena udah terjadi, udah itu tadi warga bisa mempercaya itu bukan karena hoaxnya tadi ibaratnya kan, karena itu pernah kejadian ibu ya kan di situ. Tapi akibat berita hoax yang seperti itu tadi lah, karena bisa kejadian seperti itu tadi Pak. Iya. Di situ. Oh, Mas Irwin. Paling ini Pak, mengenai yang itu loh Pak, klarifikasi yang video kita pertama waktu di sini tuh, saya sangat senyali. Barangkali nanti ada pemain-pemain warga sekitar yang kurang menyenangkan itu kan, untuk ini kan langsung ada proses cleansing. Nah ini mau nanti dibantu untuk menyampaikan ke warga gitu aja. Pokoknya intinya kan ini rumah ini udah bersih gitu loh Pak. Jadi biar warga sekitar nantinya kan juga komen-komennya nggak ada yang negatif lagi, seperti itu aja sih. Oh iya, itu tadi sedikit ini sedikit tambahan ya. Kemarin kita datang ke sini ibaratnya memang hanya untuk membuktikan apa benar sih cerita yang disampaikan dari warga ke telinga kita. Nah kita hanya ingin membuktikan. Kemarin itu tidak ada ibaratnya konsep untuk uji nyali, ibaratnya tidak ada. Dan artinya karena saya pribadi penasaran apa iya sih benar yang katakan warga sekitar dengan seangker itu, sewingit itu tempat itu. Gimana? Ini asik nih, ibarat kita buat ajang uji nyali. Nah kebetulan kemarin itu kita yang kita izinin, ibarat yang kita izinin tempatnya kurang memadai untuk sesi uji nyali. Yang jelas kita pakai kepunyaannya masih kayak gimana itu Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Yang kepunyaan rumah sama yang ini gimana itu? Kalau ceritanya sih gini kan, itu kalau yang rumah yang ini yang kemarin buat uji nyali itu kan itu yang kebetulan saya sebut nggak apa ya Mas. Iya nggak apa. Itu Bapak Haji Suwardi itu yang membeli tanah itu, jadi udah berpindah tangan hak miliknya jadi rumahnya Pak Suwardi lah namanya. Terus
kebetulan kan kemarin emang saya yang istilahnya mendampingi uji nyali itu sebenarnya kemarin minta uji nyalinya di rumah yang bangunan tua, tapi saya pertimbangkan kalau uji nyali di tempat itu takutnya nanti kalau ada ular atau apa, kalau matok nanti kan yang tanggung jawab siapa kan gitu. Nah, iya. Nah, saya sarankan yang bersih, yang kira-kira aman kan kebetulan di rumah itu. Nah, jadi ya kebetulan saya jadi di sini saya juga mau mohon maaf untuk keluarga Bapak Suwadi terutama, karena kita pertama tidak minta izin dulu, jadi mohon maaf untuk kelanjutannya saya minta dibukakan pintu maaf untuk saya gitu. Kemarin juga kita udah melakukan pertemuan ya, Bu Duku ya, Pak RT sama Pak RW dengan keluarga Bapak Suwal. Ibaratnya kita telah mengklarifikasi bahwa ini udah clear, ibaratnya kita sudah melakukan penjelasan kepada Bapak Suwal ya, keluarga Bapak Suwal, karena kemarin memang ada dari keluarga Bapak Suwal nggak terima kemarin ya Bu ya, nggak terima karena rumahnya dipakai kok nggak izin seperti itu ya. Kita dari tim ya mohon maaf, tidak, bukan kita membela diri juga tidak, teman-teman kan, karena ibaratnya kan kita dari tim ya, setahu kita yang punya tanah Bu Puji. Nah kan yang punya tanah Bu Puji, karena satu tempat uji nyalinya karena itu tempatnya Bu Puji udah nggak layak sama dia itu kan, karena udah terlalu banyak tumbuhan ya Mbak ya, terlalu banyak tumbuhan. Jadi kita memutuskan, kita dan tim juga mengira itu masih hak miliknya dari Bu Puji seperti itu kemarin ya kan. Berarti nggak masalah dong Mbak ya kan. Nggak taunya memang ada terjadi gesekan atau terjadi kesalahpahaman kita kemarin ya Bu ya. Tapi semua masalah ini udah terselesaikan, ibaratnya kita udah konfirmasi, kita udah ngobrol dengan keluarga Bapak Suwal sendiri dan beliau sudah mengerti ya Pak ya. Iya. Ibaratnya situ saja. Nah oke. Akhir kata ya itu saja ya untuk pengklarifikasian kita malam ini ya Pak ya. Ibarat akhir kata kita dan tim Skala Dimensi, kalau ada salah kata kita mohon maaf, ibaratnya kan. Kalau bagi para penonton yang baru, mohonlah berkomentar yang bijak, jangan langsung mengejudge ibaratnya kalau belum tahu kejadian yang sebenarnya. Itu memang hak kalian untuk berkomentar, karena tanpa komentar kalian kita nggak bisa berkarya lah ya, Mas Erwin ya. Betul. Kayak gitu. Tapi alangkah baiknya ibaratnya kalau mau berkomentar yang bijak lah ibaratnya kan ya. Oke, kita juga masih minta bantuan ke kalian, ibaratnya share video ini sebanyak-banyaknya, ibaratnya share video ini ke teman-teman lainnya supaya ibaratnya kita dalam artian masih bisa berkarya di mana saja. Ibaratnya jangan lupa like, komen, subscribe ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.